Yang kami hormati, jemaah sholat Jumat masih bisa dibilang, puji serta bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM Bismillah menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi staf-staf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga mengimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat penjalangan khutbahnya. Khutbah Jumat pada hari ini, Imam dan Khatib Bapak Dr. Abdul Ghani M.Hum, Muazzin Saudara Faikul Umam, waktu Jumat pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المصلون المتقون اتقوا الله فقد وعد الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Allah berjanji akan memberikan makhraj, jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia hadapi. Bahkan Allah berjanji kepada orang yang bertakwa akan memberikan rizki dari sumber yang tidak terduga sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya Allah akan berikan kemudahan. Jamaah salat Jumat Masjid fi sabilillah rahimakumullah. Setiap kita pernah melakukan kebaikan, melakukan amal soleh sampai hari ini kita sedang berbuat baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah meminta kita bukan hanya pernah dan terus kita lakukan sampai hari ini, bukan hanya itu. Yang Allah minta di akhir surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah menyampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Beribadahlah kepada Allah yang sudah menjamin seluruh kebutuhan kita. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, Allah sudah siapkan seluruh kebutuhan kita. Nah, kita diminta oleh Allah beribadahlah kepada Tuhan sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu meninggal dunia. Sampai al-yaqin datang. Di dalam tafsir dijelaskan al-yaqin adalah al-maut di dalam ayat ini. Sampai kita meninggal dunia. Pensiun untuk melakukan amal soleh adalah saat kita kembali kepada Allah. Inilah yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah, konsisten. Terus kita lurus melakukan kebaikan hari ini sampai detik-detik terakhir dari kehidupan kita, itulah istiqomah. Satu hari sahabat menegur Rasulullah SAW. Sahabat memberikan komentar, wahai Rasulullah, kok kelihatannya ubanmu tambah banyak, kok rambutmu sudah mulai memutih, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan dekatnya Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian apa jawaban Nabi? Beliau memberikan jawaban, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Tambah banyak uban di kepalaku, kata Rasulullah, karena ada satu ayat di dalam surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-112. Ayat inilah yang membuat ubanku tambah banyak, kata Nabi. Aku memikirkan ayat ini.
Aku merenungkan betapa beratnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112. Kemudian Nabi menyampaikan apa bunyi ayat itu. Allah memerintahkan kepada Nabi, fastaqim kama umirta. Wahai Rasulullah, istaqim, istiqomahlah kamu, konsistenlah kamu, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Sebagaimana aku meminta kepada engkau, istiqomahlah dalam seluruh kebaikan yang pernah aku perintahkan. Kita bisa bayangkan Rasulullah kurang apa baiknya. Ibadahnya begitu panjang padahal dosanya sudah diampuni. Salat malamnya sampai kakinya bengkak. Sabarnya Rasulullah tidak ada bandingannya. Ketika beliau dilukai oleh penduduk Taif, ditawarkan oleh para malaikat untuk menimpakan 2 bukit di kota Makkah kepada penduduk Taif, Nabi bilang jangan. Hari ini mungkin mereka tidak beriman, tapi anak keturunan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabarnya Nabi. Tapi ketika turun ayat fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, membuat uban Nabi tambah banyak. Kalau begitu pada diri Rasulullah, bagaimana dengan kita? Kalau begitu yang dirasakan oleh Nabi yang paling mulia, manusia yang sangat dekat kepada Allah, bagaimana dengan kita? Padahal betapa indahnya anugerah reward yang Allah siapkan bagi orang-orang yang istiqomah. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah memberikan kabar gembira. Reward apa yang Allah siapkan untuk mereka? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, mengikrarkan, mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, Tuhan kami Allah. Bukan manusia, bukan apapun yang hebat di dunia ini, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, dia istiqomah, apapun keadaannya, tauhid dan akidahnya tidak berubah. Ideologinya tetap, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah siapkan untuk mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang yang istiqomah hendak kembali kepada Allah, tadi kita diperintahkan untuk ibadah sampai kita kembali kepada Allah. Nah, bagi orang yang istiqomah saat dia akan kembali kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang datang, yang mengelilingi, yang menghampiri orang yang istiqomah adalah para malaikat. Bukan hanya sangat famili, keluarga, handai tolan, sahabat-sahabat dekat. Malaikat Allah turunkan untuk mendatangi orang-orang yang istiqomah saat meninggal dunia, saat akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Malaikat menyampaikan kepada mereka, Allah takhafu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Setelah kamu meninggal dunia, masuk alam barzah yang sempit, tidak sempit bagi orang yang istiqomah. Kamu masuk alam kubur yang kelihatannya gelap secara fisik, tapi akan penuh dengan cahaya Allah bagi orang yang istiqomah. Begitupun perjalanan berikutnya, setelah kamu dibangkitkan, nanti kamu dihisab, ditimbang amalmu, semuanya kamu jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada berita gembira untuk kamu, ada surga sebagai puncak dari anugerah seperti yang Allah sudah janjikan. Ganjarannya begitu besar, tapi perjuangannya juga tidak sederhana. Karena Rasulullah sampai ubannya bertambah memikirkan bagaimana cara untuk istiqomah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu.
tidak diminta oleh Allah kecuali ikhlas. Kenapa kok kita mesti ikhlas? Kenapa harus ikhlas dalam beramal? Karena semua yang ada dalam diri kita, resource yang kita punya, kelebihan, potensi, semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita. Kecerdasan kita hari ini yang Allah berikan, IQ yang mungkin lebih dari yang lain, prestasi, kehebatan, kemampuan, ini adalah anugerah dari Allah karena sumbernya dari Allah. Kembalikan, orientasikan, jadikan tujuan dari semua kemampuan yang kita miliki hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu yang selalu kita baca dalam doa iftitah kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikrarkan setiap kita sholat. Inna sholati, ya Allah sholatku, wa nusuki, ibadahku yang lain, aku cari nafkah, aku pergi dari rumah ke kantor mencari rezeki yang halal yang berkah. Wa mahyaya, bahkan hidup, wa mamati, matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kita sudah sampaikan itu berulang-ulang dalam sholat wajib kita. Kemudian kalau kita tambah dengan sholat sunnah, kita katakan kepada Allah, ya Allah ini untukmu. Dan kalau kita renungkan betul, kalau kita bisa analogikan, kita diberikan gaji oleh satu perusahaan, gak mungkin kita bekerja atas perintah perusahaan yang lain. Begitupun kita, semua ini dari Allah, nafas kita, waktu kita, tenaga, kemampuan dari Allah. Maka kita orientasikan kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Di dalam surat At-Taubah 119 Allah menyampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shalihin. Hendaklah kamu hidup, kamu berinteraksi, kamu berhubungan, menjalin komunikasi, menjalin persahabatan dengan siapa? Ma'as shalihin, orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Karena kebaikan itu akan menular. Ketika kita duduk berdampingan dengan orang yang begitu dekat kepada Allah, belum dia berbicara menyampaikan nasihatnya, kehadiran dirinya sudah memberikan pengaruh positif untuk lebih dekat kepada Allah. Persahabatan memberikan kemudahan. Bersahabat dengan orang yang baik, tinggal di lingkungan yang baik, akan mudah seseorang menjadi baik. Kemudian yang terakhir, jangan dirahmati Allah, bagaimana agar Allah berikan kita kemampuan untuk istiqomah? Mintalah itu kepada Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bukunya Al-Hikam memberikan nasihat, mintalah kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada Allah. Mintalah kepada Allah apa yang Allah minta kepada kita. Allah minta kita istiqomah, minta kepada Allah. Allah minta kita sabar, minta kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Allah minta kepada kita untuk pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkur. Allah minta kita rajin salat. Rabbi ja'alni muqimas salat. Termasuk ketika Allah minta kita untuk istiqomah, mintalah kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau goyahkan hati ini. La tuzigh qulubana. Hati dalam bahasa namanya qalbu. Kenapa qalbu? Karena dia gampang bolak-balik. Begitu mudah dia berubah. Satu saat kita mendapatkan semangat yang luar biasa untuk dekat kepada Allah, tapi pada saat yang lain kadang-kadang hati kita terasa berat. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau goyahkan hati ini. Hati gampang berubah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah, jangan kau goyahkan. Kita jaga hidayah ini adalah nikmat yang paling mahal.
Ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli. Hanya Allah yang berhak memberikan nikmat itu kepada setiap orang. Kita minta hidayah itu makin kokoh. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Karena baiknya kita bagian dari rahmat Allah SWT. Ringannya kaki kita melangkah ke tempat yang baik bukan semata-mata karena ilmu dan kehebatan kita, tapi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Mudah-mudahan dengan kita terus bersahabat dengan orang-orang yang baik, kita orientasikan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian kita terus memohon kepada Allah dalam sujud-sujud kita. Allah akan jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, dan kelak kita kembali kepada Allah mendapatkan surga seperti yang sudah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti akan rugi dan menyesal, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, banyak melakukan kebaikan dalam hidupnya, saling memberikan nasihat di jalan yang benar, dan saling memberikan nasihat untuk selalu bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal jannatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah min darid dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil yahuda wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qul qamatis shalah, qul qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tolong jadi dirapatkan, diluruskan sistem yang di depannya masih kosong. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام